Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Thank you Lord. Kami persembahkan. Thank you. Perbuatannya memuliakan Engkau. Kami menjadi firman-Mu, hidup kami jadi saksi. Terima kasih Yesus. Terima kasih Engkau kami sembah. Kami agunkan Engkau. Dalam in the name of Jesus Christ. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Lord, you're more than anything. Lord, you're more than anything. We come to worship you, Jesus. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Singing together, your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Thank you, Lord Jesus. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than gold. Thank you, Lord Jesus. More than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go,
bersyukur Bapa. Setiap kesempatan dari Tuhan kami tidak mau sia-siakan dalam hidup kami. Kami merenungkan firman-Mu siang dan malam Bapa. Kami mau menjadi pelaku firman. Firman tidak hanya sebatas kami baca, tetapi kami mau merenungkannya dan kami mau menjadi pelakunya di dalam hidup kami Tuhan. Hari-hari yang tidak bertambah baik, tapi kasih karunia Tuhan terus menyertai kami. Berkati hamba-Mu Bapa, yang Kau pakai secara khusus memberkati kami semua Tuhan. Lebih dan lebih lagi anugerah-Mu, Roh-Mu yang kudus Tuhan tercurah dalam hidupnya. Biar terus memberkati kami Tuhan. Lewat hamba-Mu Tuhan, kami mau terus menangkap setiap kehendak-Mu, setiap pesan Tuhan dalam hidup kami. Kami duduk di bawah kaki Tuhan Yesus. Berfirmanlah Tuhan untuk kami semua. Sebab hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan kami puas. Sebab di dalam hadirat-Mu kami bebas Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ada terang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Sama-sama naikkan syukur, katakan di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu setiap kami dibebaskan Tuhan. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Mari naikkan tangan, katakan. Di hadirat-Mu datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ku datang, kami persembahkan Tuhan, persembahkan lagu di hadapan Rajaku, di hadapan Rajaku, di hadapan Rajaku. Dan Engkau berfirman supaya kami tinggal di dalam Engkau. Di dalam Engkau ada hadirat-Mu, ada kasih-Mu, ada terang kehidupan. Kami dan sisi keluarga kami pagi ini datang kepadamu, datang dengan segenap hati. Kami ingin mengucap lagi janji suci, komitmen dan juga untayan hati kami. Tuhan Yesus, aku mengasihi Engkau. Tuhan Yesus, aku ingin hidup jadi pelaku firman-Mu. Tuhan Yesus, aku ingin hidup dan menyelesaikan akhir hidupku untuk memuliakan Engkau. Berkati aku dan seisi keluargaku. Berkati rumpun garis keturunanku. Hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup di dalam hidup takut akan Tuhan.
Terima kasih untuk karyamu. Engkau mati di atas kayu salib menebus hidupku. Penebusan yang amat mahal, yang tak dapat kubalas, yang tak dapat kubeli dan tidak sanggup kubayar. Hanya ini yang bisa kulakukan. Ku memberi hidupku bagimu. Pakai aku. Ini aku Tuhan. Utus aku. Pakailah aku. Jadikan bejana kemuliaan-Mu selagi aku hidup. Selagi kesempatan Kau beri. Bahkan aku persembahkan rumpun garis keturunanku. Pakailah semua bagi kemuliaan-Mu. Dan semaikan di tanah hati kami yang subur kebenaran firman-Mu. Anugerahkan kasih-Mu yang melimpah itu di tengah-tengah kami. Dan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingin tunjukkan suatu benda. Benda ini saya beli tepatnya ketika istri saya masih hidup. Ini saya simpan sangat lama sekali. Bapak Ibu bisa melihatnya. Nanti saya akan jelaskan di pertengahan khotbah. Mungkin ini berjodoh buat Bapak Ibu yang ada di rumah, yang setia mengikuti kebenaran firman Tuhan. Atau mungkin ini yang dikejar oleh banyak anak-anak Tuhan, yang dikejar di muka bumi selagi manusia hidup. Nanti kita akan temukan jawabannya. Bu Angel berkata pada saya beberapa waktu ini, sedih hatiku Pak terhadap anak-anak Tuhan. Tuhan sudah memberi mereka berlian, mereka kejar sirkon. Tuhan sudah beri mereka jawaban, Tuhan sudah beri mereka mukjizat, Tuhan sudah beri kehadirannya. Ini pilihan Tuhan. Mereka masih terus lari mengejar apa yang mereka tidak ketahui. Mereka tidak pernah menguji segala sesuatu, tidak pernah melihat bobot bibit dan bebetnya dalam kehidupan. Mereka tidak tahu apa-apa. Sedih hatiku Pak. Karena itulah tema firman Tuhan kita kali ini adalah berlian atau sirkon. Tuhan atau agamawi. Kehendak Tuhan atau keinginan manusia. Original atau KW. Yang datang dari Tuhan atau dari dunia ini, nafsu manusia dan setan-setan. Kita akan melihatnya secara luas. Untuk melihat kekayaan kemuliaan di dalam kekristenan ini secara terbuka. Sekali lagi saya berkata secara terbuka. Kenapa? Karena yang tertutup pasti dibukakan. Yang tersembunyi pasti disingkapkan. Karena di hadapan Tuhan semuanya terbuka. Saya mau tunjukkan satu lagi. Kalau tadi benda itu adalah benda yang saya beli semasa istri saya hidup. Sekarang adalah benda semasa istri saya sudah meninggal dunia. 1 tahun semasa istri saya meninggal dunia, saya pernah membawa anak-anak saya pelayanan ke Jawa Timur. Rehwel dan Serat pernah pergi berenang dengan anak-anak dari Pak Rudi dan Bu Inge Melodia. Kaum kerabat relasi yang cukup dekat semasa istri saya masih hidup sampai hari ini. Semasa kecil anak-anak kami, mereka pergi berenang. Rehwel, Serat, ada Janice, ada Jesslyn, ada Josh, ada satu lagi Jasmine, ya. 4 darah, 4 putri kecil ponakan saya di Jawa Timur, di kota Surabaya tepatnya ini, main-main dengan Rehwel dan Serat. Dan tiba-tiba anting-anting Rehwel hilang di kolam renang. Dan saat hilang dia berkata, "Pa, hilang." Saya berkata, "Biarkan hilang." Sebuah anting-anting emas yang cukup bagus dan berat. Tak berapa lama Rehwel berkata, "Pa, tapi aku menemukan sesuatu, Pa." Sesuatu yang Rehwel tunjukkan kepada saya cukup berat. Di kota Surabaya Rehwel menemukannya. Dan sesuatu yang ajaib kembali terjadi. Mengapa? Karena ini
beberapa tahun sesudah semuanya itu, Bu Angel mengetahui semua ini dan tahu persis. Lalu ketika dicari, malah muncul satu lagi. Jadi ada sesuatu keajaiban terjadi di rumah ini. Rehel menemukannya satu berwarna merah, muncul lagi satu yang berwarna kuning keemasan, sepasang. Tidak tahu kapan datangnya yang keemasan ini, tapi benda-benda yang berbentuk bunga, bermekaran dengan dikelilingi permata-permata ini, saya juga tidak tahu apa isinya sampai hari ini. Tapi Tuhan suruh saya tunjukkan pagi ini, untuk kita belajar sama-sama melihat permata Tuhan yang ada di sorga. Suatu hal yang harus kita pahami antara kehendak Tuhan atau kehendak dunia, nafsu manusia dan setan-setan. Kita harus belajar terbuka dan harus belajar membuka diri, mengkoreksi diri untuk melihat ketika Tuhan menguji diri kita, batin kita, hidup kita, kita harus siap untuk dikoreksi, siap untuk berbalik arah, siap untuk kembali pada kasih Yesus yang semula, siap untuk kembali ke dalam pimpinan roh dan melepaskan semua keinginan-keinginan daging itu. Mari pertama-tama kita lihat kebenaran firman Tuhan lebih dulu di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai yang ke-12. Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai 12. Berikutnya Timotius turut serta dengan Paulus dan Paulus menyeberang ke Makedonia. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Amin. Amin. Paulus dan Barnabas di dalam perjalanan misi penginjilan menemukan berlian sorgawi. Mengapa saya berkata mereka menemukan berlian sorgawi? Karena di dalam perjalanan ini muncul satu tokoh yang bernama Timotius. Timotius ini garis keturunannya orang Yahudi, dikenal baik oleh lingkungan masyarakat yang ada di sana. Timotius inilah nanti kita temukan di perjalanan Paulus sampai menuju menjelang akhir hidup Paulus nanti. Timotius dianggap Paulus sebagai anak rohaninya, mungkin dianggap seperti anak kandungnya sendiri. Berlian sorgawi ini Tuhan beri kepada seorang Paulus. Dan saya berkata di dalam hidup ini ada hal-hal hidup yang kita tidak pernah pikirkan. Bagaimana ketika Tuhan mengikat suatu tali perjumpaan, pengenalan, dan kemudian menjadi keluarga di dalam Tuhan.
Tuhan mengangkat seorang mentor bagi Anda, atau seorang mentor menemukan anak-anak rohani, ataukah suatu pertalian keluarga di dalam Tuhan terbentuk begitu luar biasanya. Inilah berlian-berlian sorgawi di dalam kehidupan. Saudara harus menghargai semua kairos, semua kesempatan, semua hal-hal berharga yang Tuhan beri ini, Tuhan. Jangan pertukarkan apa yang Tuhan beri ini dengan hal-hal yang tidak bermakna, tidak berharga. Tuhan memberi kepada seorang Yakub berlian sorgawi, yaitu Yusuf. Tetapi anak-anak Yakub yang lain tidak menghargai yang ada pada Yusuf, karena Yusuf adalah seorang tukang mimpi. Mimpinya semuanya membuat saudaranya seakan-akan tidak ada harganya, membuat saudara-saudaranya seakan-akan tidak lebih berharga dari dirinya. Semua memandang pada sisi diri, keakuan, kemarahan, dan akhirnya jadi kebencian. Maka Yusuf terbuang dan dijual. Berlian sorgawi itu disingkirkan dari kehidupan Yakub. Yakub berhari-hari menderita, berhari-hari tidak mau makan, berhari-hari menangisi. Berlian sorgawinya yang terbuang. Di dalam hidup ini, kita harus menyadari semua keadaan yang ada ini. Hidup adalah kesempatan. Dan apa yang Tuhan titipkan di dalam hidup kita, apa yang Tuhan karuniakan, apa yang Tuhan percayakan, apa yang Tuhan pertemukan, semuanya perlu dijaga. Kasih karunia pun perlu dijaga. Semua yang Tuhan beri itu bukan suatu hal yang kebetulan atau tanpa sengaja. Ada tujuan ilahi yang besar di balik semua kasih karunia Tuhan. Karena itulah selagi hidup, selagi kesempatan hidup ini masih terbuka dan masih ada nafas hidup bagi kita, hiduplah untuk memuliakan Tuhan. Jikalau memang suatu kodrati untuk mengumpulkan harta, jangan lagi mengejar harta duniawi. Tidak perlu lagi menimbun harta ngengat dan berkarat. Timbunlah, kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Ini pesan Tuhan Yesus kepada kita. Dan kita bisa melihat suatu keadaan yang penuh dengan kekayaan surgawi ketika Paulus menemukan Timotius. Pertemuan pertama itu berkelanjutan, dan kita akan menemukan nanti surat Paulus kepada Timotius tentang hati Paulus, tentang nasihat Paulus, tentang kelemahan Timotius, tentang karunia pada Timotius, tentang pelayanan, tentang dimensi anak-anak muda yang ada pada Timotius itu melampaui usia orang-orang tua oleh karena pengenalan akan Tuhannya. Kekayaan-kekayaan yang luar biasa. Dan kalau kita baca nanti di dalam surat Paulus kepada Timotius, ada pesan nubuatan, pewahyuan tentang manusia-manusia akhir zaman. 2 Timotius 3, kita akan melihat keadaan akhir tentang kesulitan hidup yang begitu banyak. Manusia berubah, manusia sudah menjadi zombie, menjadi monster-monster akhir zaman yang tega menyakiti, yang garang, yang tidak lagi hormat agama, tidak lagi peduli orang tua. Orang-orang yang hidup seperti zaman Nuh lagi. Pesta pora, kawin mengawinkan, kehidupan kedagingan, glamoritas kehidupan yang diumbar luar biasa. Semasa COVID-19, pandemi COVID-19 ini, manusia tidak bertambah baik. Moralitas manusia tidak bertambah baik. Sebagaimana kitab Wahyu berkata, sesudah dipukul Tuhan di dalam murka Tuhan, manusia nggak berbalik ke Tuhan, tidak menyadarinya bahwa manusia tidak diciptakan untuk menyembah manusia atau menyembah buatan tangan manusia. Kecenderungan menyembah apa yang nampak inilah yang menjadi kejatuhan sejak semula. Kenapa? Karena setan tahu Adam dan Hawa, suara Tuhan itu gampang terdengar, tapi belum tentu tersimpan kuat di hati. Maka ketika dikatakan buah tentang pengetahuan yang benar dengan yang salah, buah pengetahuan itu yang nampak lahiriah dengan jelas itu lebih menggiurkan. Karena itu di dalam kehidupan ini terkadang iman bertarung dengan logika. Terkadang kesucian, kekudusan, komitmen kita bertarung dengan kebutuhan kita, bertarung dengan banyak pendapat. Bahkan iblis menyodorkan keluarga untuk bertarung dengan kita. Apakah kita pilih Tuhan ataukah kita pilih perasaan-perasaan keluarga, desakan-desakan saudara, tekanan-tekanan orang sekitar kita, ataukah kita tetap konsisten bertahan kehendak Tuhan yang utama, pelaku firman yang utama, kekudusan kasih Tuhan, hidup sebagai pelaku firman.
itu tidak ada lagi tawar-menawarnya? Ataukah kita menjadi satu pribadi yang punya warna yang di hadapan Tuhan ini adalah generasi kemuliaan bejana yang shiningnya luar biasa? Atau kita hanyut, semak belukar, semak berduri menekan akan hidup kita. Oleh karena kita terus bertumbuh, tetapi semak berduri itu menekan kita, melukai kita, dan kita tidak mau terus bertumbuh melawannya. Kita berkata, udahlah capek, cukup sampai sini aja. Aku sudah tua, aku udah usia, aku gak mau lagi lah, udahlah seperti ini aja, jadi orang biasa. Apakah kita menyerah? Kita desperate, kita putus asa di balik semua tekanan itu? Atau sebaliknya, kita akan menerobos dan berkata, bersama Yesus, kalau Kaleb bin Yefune bisa, aku bisa. The breakthrough itu, roh spirit the breakthrough itu akan menolong kita menerobos di usia senja kita, di tengah kegelapan, di tengah kegagalan, di tengah keterpurukan, di tengah segala penghakiman manusia yang berkata nggak mungkin, nggak bisa. Sudahlah kamu, kita tetap berkata, bersama Yesus aku sanggup menanggungnya. Bersama Yesus penjebolan pasti terjadi. Bersama Yesus the victory is coming to me. Apakah kita akan capai semua kekuatan yang melebihi pemenang itu? Kita akan diuji di dalamnya. Karena inilah jawabannya. Kalau saudara berpikir, wah ini berlian, saya beritahu saudara, ini zirkon. Zirkon adalah hasil buatan tangan manusia. Zirkon adalah tiruan dari berlian. Zirkon adalah kebanggaan seakan-akan jadi orang kaya tetapi tidak bernilai. Kapan jadi tidak bernilai? Ketika saudara bawa ke toko, saudara jual. Kapan tidak bernilai? Ketika diuji, ketika dites. Ini hasil rekayasa manusia. Zirkon. Zirkone. Berbeda dengan berlian. Kenapa? Berlian ada hitungan kret. Kalau ini mengkeret. Ya, kalau saudara bawa ke toko, saudara uji, maka semua yang lihat langsung berkata, mengkeret. Mereka berkata, sorry, itu zirkon, tidak ada harganya. Dan berapa Pak Johan beli ini? Kalau tidak salah waktu itu nggak nyampe 25.000. Bisa kebayang kalau ini berlian, mungkin ini lebih dari 10 kret. Ya, 10 kret berlian saya rasa nilainya mungkin beberapa ratus juta rupiah. Kalau ini hanya 25.000. Jadi marilah di dalam kekristenan ini mulai mengkaji segala sesuatu secara lebih luas, secara lebih transparan, secara terbuka. Jangan lagi merasa diri itu dapat kekayaan harta terpendam melebihi segala. Sebelum engkau berkomunikasi terbuka dengan hamba-hamba Allah yang tahu banyak, sebelum engkau terbuka bertanya jawab, dan sebelum engkau mengkajinya lebih terbuka lagi, marilah belajar rendah hati, duduk diam tenang sesaat, lihat segala sesuatunya dengan tenang. Dunia akan nampak berbeda ketika engkau menenangkan dirimu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau ngajak Bapak Ibu memasuki dunia gelombang yang besar itu, ketidaktenangan itu, dan gelombang itu disebut perselisihan, perdebatan, pertengkaran, keributan, perlombaan, ambisi rohani, deru-deru di balik kehidupan rohani dengan gebiar-gebiar nubuatan, pesan kedatangan Yesus, keributan krisis akhir zaman, merasa diri yang punya surga, merasa diri yang harus memberitakan wahyu, aku yang paling benar. Kita masuki dimensi itu, kita coba pelan-pelan dengan tenang. Saya ajak saudara untuk memasukinya sebagaimana seekor burung merpati tidak pernah ingkar janji. Burung merpati hanya akan kembali kepada pasangannya. Ada banyak burung merpati sekelilingnya. Dia tidak pergi hinggap kemana-mana, dia tidak terbang kemana-mana. Dia tetap kembali ke sarangnya. Dia kembali ke tempat asalnya, dia kembali kepada kodratinya, pasangannya. Karena itulah dua permata ini berpasangan, pesan Tuhan. Hiduplah sepadan, hiduplah menurut pimpinan roh dan juga firman Tuhan. Ini Tuhan pesankan kepada kita, hidup sepadan. Bila kita berkeluarga, suami istri harus hidup sepadan. Jangan melampaui apa yang tertulis dalam kitab suci. Istri harus tunduk kepada suami. Tapi Pak, suami saya pemalu. Ya, engkau harus belajar untuk
3 langkah ke belakang suamimu. Dan pada waktu-waktu dimensi di mana diperlukan suami harus jadi raja, imam, dan nabi, biarkan dia berfungsi menurut kodratinya. Ya, seseorang harus menguasai dirinya, karena itu buah roh, itu karakter kita. Seorang suami harus menghormati istrinya, harus mengasihi istrinya supaya doa-doanya tidak terhalang. Tapi istri saya lambat, Pak. Ya, kerjanya cuma di dapur aja, main asap terus, Pak. Itu karena engkau pelit. Kenapa engkau pelit? Karena engkau hanya mendandani dirimu sebagai seorang suami. Engkau tidak pernah tunjukkan kepada istrimu betapa besar luasnya kekayaan kehidupan ini. Mari sedikit saya bagikan isi hati Tuhan. Saya tidak mau menyimpan emas perak permata di hidup. Saya pernah korbankan. Saya lebih berbahagia melakukan kehendak Tuhan. Kenapa? Ajak Rehwel, ajak Serat sejak masa kecilnya udah melihat tanah kelahiran Tuhan, Holy Land. Bayar Bu Angel Ricci, korbankan batangan emas. Tidak apa-apa. Kenapa? Satu langkah memasuki tanah perjanjian Tuhan, rumpun keluarga ini akan ingat Tuhan. Dan baca Alkitab itu bisa melihat semua Injil Yesus itu yes dan amin sampai hari ini. Dengan demikian, sudut pandang, cara berpikir rumpun keluarga The Johan itu semakin besar dan luas. Dan di dalam keluarga kami sudah terpola suatu sikap hidup dan berkeluarga. Kalau salah melanggar firman Tuhan, ditegur saat itu juga. Sakit nggak? Sakit. Nggak ada orang ditegur nggak sakit. Tapi ini menjadi suatu kebiasaan pola berkeluarga. Salah harus dihentikan saat itu. Supaya apa? Supaya tidak memasuki dimensi murka Allah. Cukup pada dimensi sisi manusia, sisi keluarga, kita koreksi. Dan ketika semuanya mencapai perkenanan Tuhan, setiap kesalahan ada upah di balik pertobatan. Sekali lagi, setiap kesalahan ada upah di balik pertobatan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hati yang seperti inilah merupakan hati yang mengandung kemilau permata di hadapan Tuhan. Hati yang bertobat. Mari kita bersegera masuki apa yang saya tadi sampaikan tentang gelombang-gelombang ini, saudara. Kenapa? Karena Paulus dan Barnabas ternyata mengalami suatu bentrokan besar, ya. Mari kita lihat sama-sama Kisah Para Rasul 15 ayat 35 sampai 41. Kisah Para Rasul 15 ayat 35 sampai ke 41. Demikian Tuhan berfirman. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah, kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan, untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Amin. Amin. Barnabas ingin membawa Yohanes yang disebut Markus. Paulus dengan tegas menolaknya. Kitab suci berkata menimbulkan perselisihan di antara dua hamba Tuhan besar ini di dalam kisah kegerakan gereja mula-mula. Perselisihan ini menjadi perselisihan yang tajam hingga buahnya adalah Paulus dan Barnabas split, dipisahkan Tuhan. Dan ketika dipisahkan Tuhan, Barnabas membawa Markus yang disebut Yohanes, Paulus memilih Silas. Wow. Dalam hidup Tuhan membuat pemisahan.
Ini yang saya sadari selama 10 tahun. Ini yang saya tahu sebagai konsekuensi mimpi saya di kota Manado ketika lebih 300-an orang ingin bekerja di sebuah bangunan yang saya tahu itu kepercayaan Tuhan buat hidup saya. Saya berkata, mau ngapain? Mau dibangun naik lebih tinggi besar, Pak. Selalu saya pandang, saya berkata, enggak boleh. Roboh, hancur. Bongkar ulang. Jadi 300-an orang itu dengan banyaknya pintu-pintu itu membongkar semuanya di dalam mimpi dan saya terjaga. Saya tahu persis hari ini 10 tahun di masa kesendirian hidup saya, dengan ada banyak hal yang disebut dengan kesedihan, luka, tertolak, merasa diri terbuang, merasa banyak hal yang penuh dengan kesendirian di hadapan Tuhan itu. Inilah yang disebut dengan perpisahan, pemisahan. Dan ini yang disebut dengan spirit by the Lord. Suatu keadaan yang dari Tuhan sendiri. Dan kita bisa melihat perjalanan-perjalanan berikutnya. Sejak hari itu, kitab suci mulai tidak lagi mencatat banyak soal Barnabas. Tapi di dalam kanonisasi Injil, kita bisa menemukan kisah Paulus berlanjut. Bahkan kita bisa melihat muncul surat-surat Paulus yang begitu banyak. Ada apa sebenarnya? Siapakah Markus yang disebut Yohanes yang membuat Rasul Barnabas dan Rasul Paulus ini berselisih tajam hingga Tuhan membuat pemisahan itu terjadi? Saya mau tunjukkan lebih dulu supaya kita bisa menemukan akarnya. Karena berlian-berlian sorgawi ini harus ditemukan akarnya supaya jangan saudara bangga pegang banyak permata ternyata itu silkon. Sementara yang pegang satu butir senyum-senyum itu berlian, itu bernilai tinggi. Dan ketika hari pengujian datang sebagaimana Tuhan berkata segala sesuatu cepat lambat akan diuji dengan api, yang nggak tahan uji terbakar, yang teruji dengan api dapat upah. Semasa masa pandemi COVID-19 ini, ujian api, ujian roh makin besar, makin meluas. Bahkan WHO berkata sampai tahun 2022 masih berlanjut. Dan kita bisa tahu hari ini ada banyak pesan tentang gelombang ketiga pandemi COVID-19. Dan kita sudah dapat pesan juga tentang pandemi sembat. Berjaga-jaga terhadap the hidden killer ini. Ini Tuhan sudah tunjukkan dengan jelas sekali. Nah, supaya menemukan akarnya, kita lihat sama-sama apa yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 11 sampai 12. Kisah Para Rasul 12 ayat 11 sampai yang ke-12. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Amin. Amin. Ternyata Markus yang disebut Yohanes ini punya mama namanya Maria. Ini silsilahnya, ini riwayat hidupnya, inilah parameter kehidupan seorang Markus yang disebut Yohanes yang menimbulkan persisian tajam antara Barnabas dengan Paulus. Ternyata Markus ini sering melihat rasul-rasul, sering berkumpul di rumahnya orang-orang yang berdoa. Kegerakan gereja mula-mula itu, Markus disebut Yohanes ini ada di tengah-tengah orang banyak. Tetapi kita harus memahami satu bagian dari kehidupan Markus ini sebagai pesan peringatan roh bagi kita. Di tengah-tengah banyaknya jabatan rohani, di tengah-tengah banyaknya relasi rohani, di tengah-tengah sentral kerumunan kegiatan rohani, tidak menjamin kualitas kepribadian kita. Karena itulah di akhir zaman ada banyak anak-anak pendeta hidupnya bejat. Kenapa? Sudah terbiasa melihat kegiatan rohani, melihat orang-orang rohani, melihat hamba-hamba Allah, hingga dia terbuai, terlena, dan lupa bahwa Tuhan itu pengenalannya adalah pribadi. Jadi kekristenan ini tidak bisa disandarkan nebeng ke papa, ya papa kan gembala, papa diurapi. Kekristenan ini nebeng ke mama, ya mama kan rajin doa. Kekristenan ini nggak ada tempat untuk nebeng. Kekristenan adalah bicara kemandirian bersama Yesus.
Kekristenan bicara tentang pengenalan pribadi, mengalami Tuhan secara pribadi. Kekristenan bicara bagaimana kita mencapai kesadaran, kedewasaan, tanggung jawab, warna kehidupan yang berkarakter di dalam kekristenan ini. Karena itulah Markus ini, sebagaimana ditulis kitab suci, perselisihan antara Barnabas dan Paulus dipicu oleh beberapa hal, diantaranya adalah ketidaksetiaannya. Pergi meninggalkan pelayanan, menyepelekan pelayanan, tidak peduli terhadap orang-orang yang lebih senior. Ini sikap yang sebenarnya dua kata yang mewakilinya. Satu, sombong. Dua, arogan. Paulus adalah tokoh Taurat yang radikal, keras, gak kompromi, militan. Barnabas orang yang lebih lembut hatinya. Barnabas lebih baik hati. Kita mau soroti dua sisi, dua karakter, dua sifat ini. Paulus, tidak, untuk pelayanan yang gak setia, yang sudah mundur, gak ada tempat lagi. Ini Paulus. Barnabas, gak apa-apalah, dia kan rumahnya dipakai buat pelayanan, mamanya rajin doa, gak apa-apalah, beri kesempatan lah. Ternyata di dalam hidup ini, sifat, tabiat, karakter kita menilai segala sesuatu itu sudut pandang dan keputusannya jadi berbeda-beda. Karena itulah kekristenan ini banyak sekali pecahannya, banyak sekali perselisihannya, banyak sekali pendapatnya, dan banyak sekali orang yang seakan-akan dirinya guru, nggak pernah bercermin dan koreksi. Siapa saya yang berbicara firman? Siapa saya yang berpendapat tentang firman? Siapa saya yang berargumentasi? Siapa saya yang bicara ini? Orang Kristen sering lupa diri. Kenapa? Dua hal tadi, sombong dan arogan. Kalau kita bisa masuki dimensi Tuhan, kita tidak akan mengikuti apa yang Markus buat. Sekalipun rasul-rasul generasi gereja mula-mula, ada Petrus, Yohanes, Yakobus, ada banyak rasul-rasul, ada banyak nabi-nabi, ada banyak orang-orang kudus berkumpul di rumah, bukan suatu alasan untuk sombong tinggi hati. Kita kan sering lihat hari-hari ini, di kehidupan akhir zaman ini, papa mamanya hamba Tuhan humble, baik hati. Orang tuanya terpuji, anak-anaknya brengsek. Anak-anaknya tukang hidup pesta pora, ngabisin uang gereja, hidup berlimpah di dalam glamoritas dosa. Kita kan sering lihat ini. Lalu ada umat Tuhan spiritual. Sebagian ikut jalur Paulus berkata, gue gak mau lagi di situ. Gak ada Tuhannya, gak ada contoh keteladannya. Ngapain nerima air cucuran dari atap, minumnya kotoran semua. Sementara yang lain berdamai sebagaimana jalan Barnabas. Ya manusia, maklumilah punya kelemahan. Jangan lihat mereka, lihat Tuhannya. Ya, bagian ini minum terus air kotoran ini, ya, keracunan terus dan nggak sadar, dan akhirnya hidupnya sama. Karena yang kita panuti itu mencerminkan apa yang kita nanti akan ikuti, akan kita pedomani, akan kita jadikan bagian hidup kita. Karena itulah Yesus menciptakan kita itu imago Dei, menurut gambar dan rupa. Sentral dari kekristenan adalah Yesus Kristus, bukan hamba-hamba Allah, bukan doktrinasi, bukan pendapat rohani, apalagi perselisihan rohani. Sentral kekristenan adalah Yesus Kristus dari Nazaret. Ini yang harus kita tangkap hari ini. Supaya apa? Supaya antara berlian dan sirkon ini kita segera tahu perbedaannya. Bagaimana Pak Pendeta saya bisa tahu perbedaan kehidupan rohani saya hari ini, yang lalu dan masa depan? Mana berlian di hidup saya, mana sirkonnya? Yang pertama, masa, kairos, aion. Itu akan menentukan hidup kita. Apakah kita diajar untuk bereskan masa lalu pada hari ini menjadi pembatas untuk masa depan aion hidup kita? Apakah dengan kronos berjalannya waktu hari-hari kita diajar takut akan Tuhan, kita diajar hidup cinta Tuhan, kita dan keluarga kita mengalami suatu pemulihan, hidup terfokus pada Yesus?
Tidak terfokus kepada hamba-hambanya, tidak terfokus ke doktrinnya, tidak terfokus dengan segala bentuk kampanye, misi, penginjilan ini itu, tidak. Fokusnya hanya Yesus, melihat suatu gambaran yang disebut keteladanan, kehidupan yang memang jadi contoh dan berkat. Apakah kita capai itu? Itu salah satu bagian yang disebut dengan berlian sorgawi. Yang kedua adalah kita mesti mengujinya. Bagaimana mengujinya? Setiap orang punya batin, setiap orang punya cara, setiap orang pasti diberi kesempatan sama Tuhan menguji. Ini saudara bisa tanya jawab lebih dulu. Pak Johan, itu berlian atau sirkon? Bertanya jawab cukup, bisa langsung tahu hasil ujiannya. Ini sirkon. Saya nggak percaya itu sirkon, Pak. Minta Bu Angel kirimkan. Kirimkan permohonanmu, maka ini akan dibagi dikirim ke saudara. Ini sirkon. Jelas. Kalau berlian Pak Johan, saya rasa nanti akan ada banyak alasan dan berkata, Tuhan nggak menggeraki kami mengirimnya karena nilainya besar ya. Jadi yang murahan itu gampang diberi, yang murahan itu gampang terdengar, yang murahan itu gampang campaign, yang palsu, yang sirkon itu semaraknya di mana-mana. Sementara yang tersembunyi berlian itu suaranya lapat-lapat. Karena itulah benarlah apa yang menjadi pedoman dan pantun kehidupan ini. Tong kosong, nyaring bunyinya. Makanya di dalam kekristenan lihat itu tong kosong bukan. Karena kalau kosong ya itu pasti isinya sirkon, itu pasti isinya KW. Itu isinya pasti rekayasa manusia-manusia rohani, oknum-oknum rohani. Sementara yang berlian, yang datang dari Tuhan itu lebih rendah hati, diketok nggak berbunyi, diinjak dia nggak teriak, dia nggak menjerit, dia tetap tersenyum. Kenapa? Kedewasaan dan karakter dan hidup takut akan Tuhan mendasari mereka. Jadi kita bisa belajar. Dan bagaimana bagian berikutnya bisa saya mengujinya Pak Johan? Dijual, ya, dijual. Dijual artinya praktekkan. Ya. Apa yang kau pelajari, praktekkan. Kalau nggak berbuah bagimu, nggak berbuah bagi anak cucumu, nggak berbuah bagi keluargamu, nggak berbuah bagi bisnismu, nggak berbuah bagi pelayananmu. Semua perlu diuji ulang lagi. Karena kitab suci berkata, ujilah segala sesuatu, peganglah yang baik, ujilah setiap roh, tidak semua roh itu Roh Kudus. Wah, saya ini senang nih. Konsumtif dengan pelayanan usir-usir setan. Nah, pelajari sekian tahun praktek usir setan. Kalau setan nggak pergi berarti kamu cuma cari hiburan di balik kekristenan. Seneng lihat setan-setan. Ngapain buang-buang waktu begitu? Nonton film horor aja lebih tegang ya. Saya senang kesembuhan. Saya lagi kesembuhan. Sekian tahun bukan nyembuhin orang, kamu jadi bengek penyakitan. Berarti kamu selama ini jadikan itu sebatas hiburan, bukan suatu pendalaman, bukan suatu kesempatan impartasi. Ini suatu kesalahan fatal. Saya senangnya yang bagian berkat. Berkat. Terus dihitung, udah naburnya udah segudang, kembaliannya nggak ada. Berarti kamu nabur kemana? Ke padang gurun, bukan ke sungai kehidupan Tuhan, di mana para rusa berjingkrakan, para rusa menari di sana, minum dan bernyanyi. Engkau menabur ke padang gurun oleh karena manipulasi oknum-oknum rohani, oleh karena hipnotis, karena campaign rohani, kau tabur ke sana, kosong isinya. Kembalian kepadamu kemiskinan, penderitaan dan penyesalan. Sementara kalau kita masuk di sungai Tuhan, dia berbuah. Langsung kita melihat, kita langsung tahu. Itu bukan bagianku, bukan bagian anak-anakku, bukan kekuatan, kesanggupan, kegagahan kami. Itu pemberian Tuhan, berarti engkau sedang berada di ketepatan kehendak Tuhan. Praktekkan, lihat, uji, pahami, sadari, dan mulai berkomitmen di tempat di mana Betel itu ada. Di tempat Yakub bernasar. Di tempat nasar itulah Tuhan akan membawa engkau masuk ke suatu tapal batas sungai. Di sungai inilah engkau harus menanti datangnya Tuhan dan bergumul dan bergulat. Dapatkan suatu kesempatan untuk mengikat suatu kehidupan. Bagiku Yesus selagi aku hidup, mati keuntungan karena aku selesaikan pekerjaan bersama Yesus. Meskipun engkau terpukul di balik komitmen iman, di balik nasar, di balik semua ini, jangan lepaskan Tuhan. Apapun yang terjadi, jangan lepaskan Tuhan. Ketika engkau terima wasiat,
dari papa mama, dari saudaramu. Wasiat itu kau dengar sendiri. Yesus juga memberi wasiat amanat agung yang kita baca. Jangan lepas. Jangan lepas. Jangan lepas. Jangan lepas. Aku terpukul, tersakiti. Jangan lepas. Pangkal pahaku hampir lepas. Biarkan. Karena momen kesempatan itu enggak datang 2 kali. Karena kita belajar di gerakan gereja mula-mula, Yesus ditinggikan, semua bubar. Dari jauh mereka memandang dengan hati hancur. Dan di pantai Danau Tiberias, mereka datang. Mereka bersujud, mereka bertelut, mereka berkata, God give me second chance. Ketika Tuhan memberi kesempatan kedua, cepat pegang lagi, rangkul lagi. Karena kesalahan yang pertama, dia beri permakluman, dia melupakan semua. Daud berkata, berbahagialah orang yang pelanggaran dan dosanya tidak diingat-ingat Tuhan. Dia merangkul Tuhan lagi, memegang Yesus lagi. Dan kemudian dia memberi makan. Apa itu makan? Nasar komitmen yang dikatakan, sebelum engkau memberkati aku tidak mau lepasi engkau. Ini harus kita sadari, karena kita harus melihat buah hari ini. Hidupmu, keluargamu, pelayananmu, apa yang terjadi? Apa engkau semakin terpuruk jauh dari Tuhan? Keluargamu makin hancur, anakmu makin hancur. Engkau sudah langgar wasiat, engkau langgar komitmen, engkau lari dari panggilan Tuhan, engkau lari dari tempat yang Tuhan taruh engkau di situ. Engkau sedang ditelan ikan yang besar. Inilah kehidupanmu. Hai engkau yang hidup di dalam Kairos Yunus, engkau sedang di dalam kegelapan. Tidak ada kesempatan untuk keluar sebelum engkau sadar dan berbalik seperti rasul-rasul. Makan lagi, memeluk Yesus lagi dan memandang dia kembali ke sorga. Selama pandanganmu masih kepada pekerjaan, hatimu, dirimu sendiri, keegoisanmu, kegaranganmu, kesombonganmu, maka engkau tidak akan pernah keluar dari perut ikan itu. Maka engkau tidak akan pernah melihat kesempatan Yesus naik ke sorga itu. Karena matamu tidak tertuju kepada Tuhan. Hentikan semua pelayanan seperti itu. Hentikan kehidupan seperti itu. Hentikan keluarga seperti itu. Hentikan semua kutuk yang sudah mulai terus berjalan itu. Berdiam. Turn back to God. Turn back to Jesus. You turn. Balik arah. Kekasih mula-mula Yesus. Pak, aku takut tertolak. Aku takut dibuang. Aku takut Pak Johan gak maafin aku. Aku takut Pak Johan gak mau ngerti. I am servant of God. Saya yang menulis buku dalamnya kasih Yesus. Dalam diri saya, hati Tuhan, roh Tuhan, firman Tuhan besar, melebihi keberadaan diri saya sendiri. Dan sebagaimana Tuhan perintahkan, yang kau ajarkan ke umatku adalah apa yang kau ajarkan kepadamu, apa yang kau alami. Saya tidak tutupi apapun di hidup saya. Serial gereja mula-mula Tuhan ini membuka banyak hal, bahkan buat saya sendiri yang menyampaikan firman-Nya. Saya tidak pernah ingkari sesuatu yang Tuhan ingin saya sampaikan. Saya tidak pernah melebihkan atau menutupi atau menambahkannya. Semua transparan. Dan saya belajar hidup untuk lebih memilih, untuk mengasihi, untuk lebih memilih memberi daripada menerima. Saya belajar untuk berkata, I am nothing. Jesus is everything. I am loser. My Jesus is victory. Saya belajar untuk berkata, hidup ini biar aku makin kecil, terhina sekalipun is okay, selama hidupku dalam perkenanan Tuhan. Titik inilah yang saya ingin Bapak Ibu tangkap pesan Rema ini. Perhatikan Bapak Ibu, di balik pertengkaran yang hebat itu akan menemukan suatu muara iman. Di balik kehidupan, pandangan, perbedaan kekristenan tentang pandemi COVID-19 ini, saudara harus menarik kesimpulan, melihat suatu jawaban dari Tuhan. Di balik pertengkaran Barnabas dan Paulus, di balik Markus yang disebut Yohanes ini, kita harus melihat suatu hal yang harus kita pegang sebagai panutan. Roh Kudus berikan kita jawabannya. Wahyu 19 ayat 11 sampai yang ke-16. Wahyu 19 ayat 11 sampai 16. Firman Allah, lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api
dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun, kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Amin. Amin. Yesus Kristus adalah Raja segala raja, Tuan segala tuan. Ternyata ini jawaban, ini yang harus kita pegang, ini yang harus kita panuti. Inilah kompas iman kita. Apa itu? Tuhan tertarik kepada karakter dan pribadi yang setia. Tuhan lebih tertarik ke Paulus daripada Barnabas yang punya hati yang baik. Karena tidak semua yang baik dari manusia itu jadi jawaban. Dan tidak semua kebaikan yang dasarnya dari manusia itu bisa kembaliannya berkat. Terkadang kita tidak tolong orang, kita malah bikin susah orang di balik niat baik kita. Tetapi yang datang dari kehendak Tuhan, komitmen, setia, siap bayar harga, tidak kompromi terhadap dosa, kekudusan diutamakan, dan ternyata kasih mendasari hidup. Itu dikenan Tuhan, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Perhatikan, dikatakan dia adalah yang setia dan yang benar. Kekristenan harus mencapai titik ini. Jangan berpikir Tuhan itu bisa disogok dengan persembahan, persepuluhan, persembahan khusus, donatur besar. Jangan berpikir bahwa Tuhan itu orang lain nggak tahu, manusia nggak tahu. Ya, Tuhan juga jangan-jangan nggak tahu. Jangan menganggap sepi kesabaran Tuhan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk memberi hajaran dan penghukuman. Hati Tuhan tetap besar dan luas. Hati yang besar itu, hati yang mengasihi itu, memberi kesempatan supaya kita bertobat. Menyadari segala sesuatu sebelum hari bencana malapetaka dan hari tangisan pilu itu datang. Sadarilah, Tuhan ingin kita sepenuhnya jadi orang benar, sepenuhnya jadi seseorang yang berkepribadian yang setia. Setia pada suami, setia pada istri, setia pada firman, anak-anak setia berbakti ke orang tua. Anak-anak tidak kompromi terhadap pergaulan yang rusak. Sebagai generasi muda harus menyadari hidup ini masa ke depan sesudah pandemi COVID-19 ini. Tatanan dunia baru yang akan datang seperti apa? Kita mesti siap. Prepare yourself. New world will come to you. Siapkan dirimu. Engkau akan melihat suatu keadaan yang berbeda dari generasi orang tuamu. Engkau harus lebih siap. Karena orang yang siap adalah orang yang bisa bertahan di dalam seleksi kehidupan. Orang yang bisa bertahan di dalam seleksi kehidupan, mereka akan beradaptasi dengan zaman. Dan orang yang bisa beradaptasi dengan zaman, mereka akan terus hidup dan berkemenangan. Selebihnya yang tidak siap, punah, terhilang, jadi generasi loser. Terus balik nggak mencapai battle hidupnya. Ini Tuhan pesankan. Dan dikatakan nama dan jubahnya, darah dan jubahnya. Dua bagian yang menyusun ini bisa dikatakan dengan jelas sekali bahwa jubah yang telah dicelupkan dalam darah dan namanya itu adalah firman Allah. Kekristenan harus kembali pada firman Tuhan. Bukan penafsiran yang suka-suka, bukan cari momen di tengah arus penafsiran yang bertentangan, muncul sendiri, bawa doktrin baru, tarik view, tarik pengikut, tarik persembahan, buka rekening banyak-banyak, dan ayo mari menabur. Kekristenan tidak seperti itu. Kekristenan adalah kembali kepada citra imago Dei, rupa dan gambar Allah. Sadari Yesus pelayanan tidak pernah menyentuh uang, tidak memegang uang. Yesus mengadakan mukjizat, Yesus menyembuhkan. Yesus adalah solusi buat umat Tuhan. Titik ini kita mesti capai pemahaman. Karena ini yang mesti kita pegang. Kan kita bisa melihat hal yang lebih luar biasa lagi. Raja segala raja ini tidak berhenti kepada ketika
separate antara Paulus dan Barnabas. Paulus bawa Silas, Barnabas bawa Markus, disebut Yohanes. Tuhan tidak berhenti. Ini Tuhan buktikan lewat pengajaran kegerakan gereja mula-mula ini. Lihat sambungannya. Apa yang mendasari bahwa Tuhan tidak berhenti, karena akan menjadi bagian yang kedua. Allah akan memberikan kasih karunia menurut takaran hatimu. Apakah hatimu besar? Apakah hatimu bermurah? Apakah hatimu mau mendengar akan suara Tuhan? Hatimu peka? Hatimu mau mentaati Tuhan? Apakah hatimu sebesar dan seluas samudera raya? Apakah hatimu berkualitas? Apakah hatimu engkau jaga karena di sana sumber kehidupan? Menentukan kasih karunia Allah. Perhatikan lebih dulu kuncinya di dalam Matius 13 ayat 11 sampai yang ke-16. Matius 13 ayat 11 sampai 16. Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi pada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan mata yang melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi bahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar." Demikianlah firman Tuhan. Amin. Amin. Ini Tuhan Yesus punya pengajaran. Ini catatan firman yang dipatenkan di dalam Injil. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Inilah rahasia kelimpahan. Bukan kerja keras, bukan tipu-tipu orang, bukan banyak ambil kesempatan kerja, sibuk kerja, waktu habis untuk kerja. Bukan. Rahasia kelimpahan adalah hatimu. Hatimu di hadapan Tuhan, hatimu terhadap sesama. Itulah rahasia kelimpahan hidup. Hati yang seperti itulah yang menjadi berlian sorgawi. Hati yang dikenan Tuhan. Hati yang sepenuhnya memancarkan terang kehidupan. Tuhan berkenan akan semua itu. Hati Paulus berbeda dengan hati Barnabas. Barnabas berjalan bersama Paulus dari satu kemuliaan menuju kemuliaan yang lebih besar, lebih banyak, lebih jauh lagi. Tapi pada satu tapal batas. Dalam kehidupan ini, terkadang Tuhan mengizinkan terjadi pemisahan. Kenapa? Karena kapasitas hati Paulus dengan Barnabas ternyata tidak lagi setara, tidak lagi sama. Pada titik ini, Barnabas lebih memilih kompromi, kasihan, beri kesempatan. Ya sudah, sampai itu aja. Ambil Markus yang disebut Yohanes, jalan, dan kitab suci di dalam kanonisasi Injil tidak lagi mencatat banyak tentang perjalanan dan pelayanan Barnabas. Sementara Paulus mengambil Silas dan tetap setia dengan komitmen dan berkata, kalau mau jadi hamba Allah harus setia. Kalau mau jadi pelayan Tuhan, jangan curi kemuliaan. Kalau mau jadi anak-anak Tuhan, harus hidup kudus, hidup sepenuhnya di dalam firman, dan jadi pelaku firman. Paulus berkomitmen. Saudara terkasih, dalam hidup ini, saudara harus menguji hamba-hamba Allah. Haruslah hamba-hamba Allah yang berkomitmen. Haruslah hamba-hamba Allah yang jadi teladan di dalam pengelolaan keuangan, di dalam kehidupan berkeluarga, di dalam kehidupan kepribadian. Harus memanuti, harus jadi teladan bagi umat. Karena itulah, biarkanlah di akhir zaman ini semua orang-orang kudus mengikuti pilihannya masing-masing. Yang memang suka hidup eksotik, carilah gembala yang eksotik.
yang hidupnya senang dengan power, dengan strength, kecepatan, dan dengan kebanggaan. Hiduplah dengan hamba Tuhan yang punya hobi, ya mungkin moge, ya mungkin mobil-mobil mewah. Yang hobinya dengan kelimpahan kemakmuran, cari hamba Tuhan yang doktrinnya pengajaran kelimpahan kemakmuran. Nanti semuanya, segala sesuatunya di hadapan Tuhan akan diuji pada masanya. Yang Tuhan tidak kenal akan dianggap kejahatan-kejahatan di dunia ini. Orang-orang yang jahat. Tuhan berkata, menyingkir, aku tidak kenal kamu semua. Tetapi hamba-hamba Allah yang setia, berkarakter, hidup setia pikul salib, hidup setia, jujur, berkualitas, berintegritas, Tuhan tersenyum pada mereka. Karena pintu sorga membuka sendiri bagi mereka. Mereka yang menyelesaikan tugas akhir hidupnya. Marilah capai semua ini. Kenapa? Karena ini Tuhan pesankan bagi kita supaya jangan sampai kita banyak mendengar, kita banyak sekali belajar, tapi semua hal itu tidak tolong hidup kita, tidak bisa kita praktekkan. Akhirnya kita ketika sadar bukan balik ke Tuhan, malah nolak Tuhan, kepahitan sama Tuhan. Karena itu ada firman berkata, berbahagialah orang tidak menjadi kecewa dan menolak Yesus. Ini titik yang penting sekali, tapal batas iman yang menjadi pesan peringatan Tuhan untuk saudara. Mari berhenti, jangan teruskan lagi. Selidiki, tanya jawab, komunikasi, dan mari pahami. Jangan sampai yang Tuhan buka bagimu, engkau pakai itu untuk suatu hal yang membuat kekacauan di sana sini. Jadilah seseorang yang punya warna kehidupan, kepribadian yang dewasa. Karena 1 Korintus 13, kasih itu harus saudara pegang sebagai bagian yang utama. Saya sering lihat di dalam kehidupan pelayanan, bahkan sekolah tinggi teologi pun, orang bisa bicara Tuhan begitu mudahnya, menyebut nama Tuhan. Sekali saya pandang, loh, bisa jelekin orang, bisa benci orang, bisa nolak orang. Saya bilang, Tuhan berkata, jauhi mereka. Saya harus pilih ketaatan kepada Tuhan. Meskipun ada hal yang sudah saya perkatakan, oleh karena Tuhan berkata, aku tidak berkenan. Saya lebih memilih tersakiti. Saya lebih memilih menyingkir. Saya lebih memilih untuk mengalah. Kenapa? Saya ingin hidup menurut firman. Di luar itu tidak ada kepentingannya dan tidak ada manfaatnya bagi hidup saya dan keluarga, maupun hidup menuju sorga. Kalau kasih, iman, pengharapan yang murni dan benar, kekudusan mendasarinya, suatu pembuktian buah di balik semuanya, mari kejar semua itu. Kejar semua itu. Itu memang dari Tuhan bagimu. Dan tinggal di sana. Jarak tidak akan jadi penghalang dan pembatas bahwa semua rencana Tuhan ini, sebagaimana Paulus berkeliling kota demi kota, ada banyak diaken Paulus di berbagai pelayanan ini, karena Paulus menyerahkan gereja itu kepada Tuhan. Semua ini hanya untuk saling mengikat suatu kedewasaan, untuk saling mengingat Yesus yang utama dalam pelayanan, dalam kehidupan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam keuangan. Utamakan kehendak Yesus melebihi segala-galanya. Nah, mari kita bisa melihat lebih dekat lagi. Ternyata kasih karunia bagian kedua yang bertambah-tambah menurut hati ini, Paulus mencapainya. Barnabas kita tidak bisa lihat lagi karena semuanya sudah tertutup, sesinya selesai di tahap dia memilih. Markus disebut Yohanes. Paulus masih terus melanjutkan kemuliaan itu semakin besar. Mari kita lihat sama-sama Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai 15. Paulus di Filipi, Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai 15. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat
bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Amin. Ternyata sesudah menerima anak rohani yang bernama Timotius, muncul lagi kekayaan kemuliaan surgawi, berlian surgawi diberikan kepada Paulus. Satu tokoh lagi muncul yang bernama Lida. Dia seorang pengusaha, dia seorang businesswoman, dia punya bisnis di dunia garment. Lalu dia punya hati yang luar biasa. Saya berkata ini keajaiban Tuhan. Kenapa? Karena kita bisa melihat bahwa perkataan-perkataan yang dikeluarkan oleh Lida ini adalah perkataan-perkataan orang yang baru bertobat, sudah langsung matang. Kenapa? Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Bukan satu orang, bukan satu Lida yang Tuhan hadiahkan bagi Paulus, seisi rumahnya. Dan dikatakan sesudah dia dibaptis, ia mengajak kami. Ngajak ini semua orang bisa. Karena itulah di dalam pelayanan Father's Miracle sering-sering Tuhan pakai cara, ayo aku mampir ke sana, aku ingin ke sini. Kadang Tuhan ingin menguji hati manusia. Orang-orang yang hidupnya ada banyak alasan, orang-orang yang hidupnya tidak dalam terang, tidak punya keterbukaan, mereka tidak mau. Mereka lebih memilih jangan, tidak usah, ya. Tetapi lihat yang pada Lida, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang ke rumahku. Lida beserta sisi rumahnya mendesak Paulus, Timotius dan beserta timnya tinggal di rumahnya. Ini kan luar biasa. Dia membuka pintu rumahnya, dia membuka keberadaan keluarganya. Tuhan, silakan masuk. Ini keajaiban, ini berlian surgawi. Karena itulah sebelum abdi-abdi Tuhan masuk, sebelum kau buka pintu rumahmu, selidiki aku, selidiki hamba-hambanya. Jangan sampai domba berbulu serigala masuk merusak, mengacaukan rumah tanggamu. Jangan buka pintumu buat hamba-hamba upahan yang kerjanya cuma mencukur bulu-bulu domba, mengambil susu-susu domba, yang hatinya syarat dengan kemalasan, tidur panjang, pesta pora, nimbun harta ngengat perkarat. Tetapi hamba-hamba yang diutusnya, yang hanya membawa kehendak Tuhan, yang hanya dalam kejujuran bicara apa adanya, yang tegurannya tidak menyenangkan tapi engkau tahu itu dari Tuhan, jangan kehilangan kesempatan pegang itu. Karena Fir'aun, raja Mesir, raja dunia aja tahu Yusuf ini kepunyaan Tuhan. Dia tidak lewatkan kesempatan itu. Dia buka cincinnya, dia kenakan pada Yusuf. Dia berkata, seluruh kerajaan ini kecuali aku dan istri dan anak-anakku dan keluargaku, engkau punya kekuatan, engkau punya power, engkau punya otoritas. Lihat, saudara harus belajar menempatkan di dalam hidup ini kejujuran, keterbukaan di hadapan orang-orang yang diurapi Tuhan, yang engkau sudah tahu bobot bibit-bebetnya, yang engkau sudah jadikan panutan, bapak rohani, mentor rohani sampai akhir hidup. Paulus dan Timotius mencerminkan kehidupan kekristenan yang jadi teladan seperti itu. Nah, saudara-saudara terkasih, bagian ketiga tentu kita akan belajar tentang sirkon rohani, bahwa sirkon rohani itu tidak selevel dengan berlian, bahwa sirkon itu sudah jelas tidak berharga, hanya penampakannya saja mirip, batunya mirip, itu rekayasa manusia. Karena itu dalam kekristenan ini harus berhati-hati, waspada. Jangan sampai kita makan rekayasa, lu buat-buat, ya, berkanjang dengan penglihatan dan mengambil masa lalu, sebagaimana dukun-dukun suka mengumbar masa lalu. Dan sedikit kesempatan, apalagi bangsa kita Indonesia gampang sekali kalau mau jadi seorang penubuat. Tuhan berkata atas Indonesia banyak bencana. Seluruh dunia juga tahu, anak kecil juga tahu, keledai juga tahu bahwa bangsa kita menjelang akhir tahun, pergantian tahun, pada pergantian musim selalu ada bencana. Kalau semua sebut nubuatan hanya bencana, sudahlah, ya. Tetapi kalau yang dari Tuhan ada pesan spesifik, ada solusinya, dan ada pemahaman yang jelas di balik semuanya. Karena itulah ujilah semua nubuat.
Jangan menyepelekan nubuat, tetapi jangan juga terbuai dengan nubuat. Hiduplah menurut karakter Yesus. Hiduplah menurut pimpinan Roh dan hiduplah menurut firman Allah. Hal-hal yang disebut dengan oknum-oknum tafsir-tafsir jangan sampai memahitkan hidupmu. Kembali pada titik ini. Mari kita lihat bagaimana melihat suatu perbedaan di balik kehidupan kegerakan gereja mula-mula ketika berlian dan silkon diperhadapkan. Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai yang ke-18. Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai ke 18. Demikian Tuhan berfirman, pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembayang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenung-tenungnya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Amin. Amin. Pada Paulus ada roh. Menuju tempat sembayang, dia bertemu dengan seorang perempuan yang juga ada roh. Paulus tidak pernah beri kekayaan bagi siapapun di kota itu. Perempuan ini sering profesi, bernubuat, meramal, dan memberi penghasilan besar bagi orang-orang di kota itu. Saudara lihat, antara yang asli dan yang palsu tidak bisa diukur menurut logika dan fakta. Kenapa? Harus butuh benturan waktu dan kehendak Tuhan dinyatakan. Baru kita bisa melihat segala sesuatu lebih transparan dan terbuka. Kata-kata perempuan yang dipenuhi roh tenung ini isinya pujian. Lihat, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Kata-kata yang rohani tapi sebenarnya palsu. Karena itulah hati-hati di dalam hidup ini dengan orang yang mulut manis, hati berbisa. Sekali lagi, dalam kehidupan ini berhati-hatilah dengan orang-orang yang mulut manis, hatinya berbisa. Saya sering melihat di tahun 2021 ini, saya melihat semua itu. Bicaranya manis, bicaranya wah, tapi di belakang jelekin orang, benci orang. Saya berkata, wah, kalau dunia teologi, dunia hamba-hamba Allah isinya seperti ini, lebih jahat dari dunia. Saya berkata, saya tidak mau masuk di dimensi dan pergaulan seperti ini. Saya memisahkan diri sebagaimana dipesankan Roh Kudus. Pisahkan dirimu. Kalau bukan kasih yang mendasari suatu pergaulan rohani, lebih baik tidak usah. Kalau bukan kekudusan dan hidup takut akan Tuhan yang mendasari suatu komunitas, tinggalkan. Karena tanpa kekudusan dan hidup takut akan Tuhan, isinya kemunafikan semua. Paulus berjalan dipuji-puji. Tujuan puji-pujian itu bukan suatu kemurnian. Hendak menjatuhkan Paulus untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Hendak menjatuhkan Paulus supaya lupa diri. Dan sedang menjerat Paulus untuk memasuki dunia persekutuan dengan roh-roh tenung. Saya di dalam pelayanan ini tidak memilih semua itu. Kenapa Pak Johan nggak ngambil kesempatan-kesempatan di balik nubuatan-nubuatan? Bukan punya saya, dan saya tidak berhak untuk semua kemuliaan itu. Semua itu milik Bapa di sorga, di dalam kemuliaan Tuhan Yesus. Sekarang kan banyak gelombang nubuatan itu dimulai lebih awal tentang tahun 2022. Terserah. Pak Johan kenapa nggak mau ikutan? Saya nggak ada kepentingannya dan saya tidak berambisi dan saya nggak mau hal seperti itu ada di dalam hidup saya. Karena apa yang Bapak kerjakan itu yang saya kerjakan. Apa yang Roh perintahkan, apa yang datang dari Roh Kudusnya, itu yang saya kerjakan. Saya tidak kerjakan dari diri saya sendiri. Karena saya tahu, di luar Roh Kudus adalah roh-roh tenung. Tapi kan bawa keuntungan buat banyak orang, Pak. Tetap aja tidak dikenan Tuhan. Jadi apa yang Bapak buat? Saya belajar untuk tahu diri.
Saya belajar untuk menantikan Tuhan. Saya belajar mengabaikan semua pujian, semua kebutuhan manusia. Saya belajar tidak menjadi Tuhan bagi orang-orang rohani. Saya belajar untuk tidak jadi penolong. Saya belajar untuk melepaskan kekuatan manusiawi, bahkan kepedulian manusiawi saya. Saya belajar menempatkan kehendak Tuhan lebih utama. Dengan demikian, pelayanan dan pekabaran Injil ini murni dikenan Tuhan dan dapat diuji dan dapat menjadi jembatan penolong bagi banyak umat Tuhan. Tapi Pak Johan kan jadi tidak populer. Saya tidak pusingkan popularitas. Tapi Pak Johan kan nanti orang-orang sekitarnya ikut susah. Udah lama ikut susah. Dulu ngitung juga Bu Angel sudah pernah kesaksian kerincing. Enggak apa-apa. Kerincing menyenangkan hati Tuhan, lebih berbahagia daripada nimbun ngengat berkarat. Nanti bawanya berat, masuk surga nggak bisa, akhirnya terjungkal masuk neraka. Nggak manfaat semua itu. Tapi kan akhirnya Pak Johan kan udah kayak kehidupan pindah-pindah. Saya sebelum punya rumah juga pindah 7 kali. Ada waktunya Tuhan. Nggak penting Pak. Bapak nggak pentingkan tempat ibadah. Saya nggak pentingkan tempat ibadah karena gereja itu bukan tempat, itu bukan bangunan. Gereja itu adalah hati, dan hati itu dimulai 2-3 orang cukup. Utamakan lebih dulu dari Yerusalem. Yerusalem harus benar, baru dari Yerusalem jadi induk ayam yang memanggil anak-anak. Bagi Tuhan untuk mengumpulkan umat, untuk mendirikan banyak bangunan itu gampang. Belajar lewat sejarah. Ada banyak bangunan gereja besar-besar di berbagai kota dan bangsa. Ketika roh Tuhan undur, gereja sepi, tidak ada orang. Bahkan di Belanda sendiri pendapatnya, masih muda, puaskan hidup, nikmati hidup, dan kalau mau dosa-dosa semasa hidup, nanti tua baru pergi ke gereja. Hari ini kita bisa tahu api Tuhan di dunia Belanda yang pernah mengirim misionaris buat Indonesia, hari ini apinya hampir padam. Sudah menjadi panggilan dan tugas anak-anak Tuhan di bangsa Indonesia untuk datang ke Belanda membawa api pekabaran Injil kasih mula-mula Yesus lagi. Mari kita bakar Holland, kita bakar Belanda dengan api kemuliaan Tuhan, supaya revival spirit, revival Yesus Kristus balik ke Holland, balik ke Belanda lagi. Ini harus kita sadari. Keberhasilan pelayanan seorang hamba bukan karena banyaknya mengumpulkan umat atau mendirikan banyak bangunan-bangunan lahiriah, bukan. Dan seorang hamba dinilai mencapai perkenanan Tuhan, hidup anak-anaknya jadi pelaku firman Tuhan, hidup semua kemuliaan dikembalikan kepada Tuhan. Itu keberhasilan. Seorang hamba tahu diri, seorang hamba tahu budi, seorang hamba mengabdi dengan tulus murni, melakukan perintah-perintah Tuhannya, melakukan kehidupan ini menurut parameter firman Allah, hidup jadi pelaku firman. Itu keberhasilan. Karena itulah Paulus menyadari semua ini dan tidak lagi beri kesempatan terlalu lama, maka dia berpaling, ya. Saya suka kata berpaling ini, saudara. Kenapa? Kalau saya baca Alkitab, kalau singgah pada masa Yusuf berpaling kepada saudaranya, ketika Yusuf menangis sejadi-jadinya, seistana Firaun mendengar tangisan Yusuf, lalu dia berkata, "Ini aku Yusuf." Ya, itu palingan cinta. Ya. "Ini aku kokomu. Ini aku gembalamu. Ini aku mentormu. Ini aku yang ditempatkan untuk bimbing kamu." Yesus pernah juga berpaling memandang kepada Petrus di atas kayu salib. Saya rasakan masa itu. Petrus hancur hati, air mata mengalir sambil berpaling, duduk mungkin di balik tembok, menangisi semua kejadian dan menyesali. Tuhan tahu hati kita. Tuhan bisa melihat hati kita, melihat hidup kita. Dia kenal hidupmu, dia kenal jalanmu, dia kenal masa depanmu, dia kenal apa yang akan menjadi bagian hidupmu. Karena itu lagu Mengenalmu itu memang pemberian Tuhan kepada istri saya ketika dia naik ke sorga. Dan hari ini dia sudah ada di sorga. Berpaling. "Demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Karena tidak ada tempat bagi roh-roh tenung, tidak ada tempat bagi roh-roh dunia ini, tidak ada tempat bagi nafsu-nafsu manusia di dalam kemuliaan kekristenan ini. Hanya Roh Kudus
The Spirit of God. Holy Spirit, hanya Roh Kudus saja yang layak untuk memenuhi gereja Tuhan, memenuhi seisi dunia ini dengan terang, sebagaimana in the beginning is God. Inilah rahasianya, berlian surgawi itu. Mari kita capai semua ini. Mari kita pegang apa yang baik, apa yang sudah kita capai menurut tingkat pengertian kita. Kalau tidak, mari mengulangnya dari bawah. Waktu-waktu yang ada akan mengalami percepatan meskipun kau sudah berusia. Waktu-waktu akan mengalami percepatan meskipun kau sudah lama pergi tinggalkan gereja. Engkau sudah pergi tinggalkan wasiat saudaramu, wasiat orang tuamu. Tuhan akan mengembalikan semua menurut kapasitas hatimu. Kembali. Tuhan berkata kembali. Bring back your heart to me. Turn back your life. Mari kembali. Mari kembali dan kita akhiri ibadah ini. Mari kita angkat kedua tangan kita. Pastor William Sairat akan tutup dalam doa dan doa berkat-berkat Bapa Surgawi. Bapak dan Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita baru saja dicerahkan firman Tuhan tentang hidup harus memilih antara berlian atau zirkon. Ujilah segala sesuatunya, kenalilah bobot bibit dan bebetnya. Kehidupan rohani ini baik perihal hamba Tuhan, cara mengelola keuangan gereja, ataupun doktrin rohani yang Anda terima. Pahamilah bahwa Tuhan mengkehendaki adanya umat yang cerdas, umat yang mengenal Tuhannya dan kemenangan dalam kehidupan. Umat yang hidup setia jadi pelaku firman, umat yang hidup berbahagia dengan keluarganya. Mari kita akhiri ibadah online ini dengan doa sepakat dan sehati untuk menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita dan mengarahkan iman kita berfokus kepada Bapa di Surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus terbukalah tingkap-tingkap langit. Semua taburan benih dan ketatan hidup kita beroleh kegenapan firman-Nya. Kita menabur dan menuai, kita dipeliharanya, kita dibelanya, kita disertainya, kita diberkatinya. Maka tercurahlah berkat Bapa Surgawi. Engkau akan terus naik dan tidak menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Adonanmu, lumbung-lumbungmu, rekening bank dan kas keuanganmu diisi Tuhan penuh. Berkat bangsa-bangsa pun masuk dalam kapasitas hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah karir bisnismu, diberkatilah studimu, diberkatilah pelayananmu. Dalam anugerah Tuhan Yesus, maka engkau beserta keluargamu akan menerima kasih karunia, kesehatan, keberuntungan, berkat 5 roti 2 ikan, pelipat kali gandaan berkat, jawaban doa, berkat terobosan ekonomi, dan mujizat-mujizatnya yang ajaib. Dalam Roh Kudus, maka engkau beserta keluargamu termaterai hidup di bumi seperti di sorga. Kita terima berkat-berkat sorgawi ini dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.